Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, jamaah salat zuhur dan jamaah pengajian yang hadir pada acara pengajian di siang hari ini yang diselenggarakan di Masjid Al-Ikhlas di Mall Kota Kasablanka. Alhamdulillah, mudah-mudahan melalui pertemuan ini Allah berikan kepada kita sekalian segala kebaikan dan segala keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan siang hari ini insya Allah kita akan berbicara, ini temanya tentang sakinah atau tumakninah. Di Quran kadang digunakan kalimat sakinah atau juga digunakan kalimat tumakninah atau al-itminan yang artinya ketenangan. Di sakinah artinya ketenangan. Yang dicari oleh kita di dunia ini adalah sebenarnya ketenangan. Orang pengen tenang, ya kan? Walaupun dia pengen senang, tapi buat apa senang kalau nggak tenang? Dan orang yang kemudian dia senang, namun kemudian karena tidak sesuai dengan tuntunan, dia jadi nggak tenang gitu. Kelihatannya senang, tapi tidak membawa ketenangan. Pada siang hari ini insya Allah kita akan berbicara terkait dengan karena ketenangan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketenangan merupakan nikmat, anugerah dari Allah. Jadi Allah berikan ketenangan kepada hati kita semua. Karena ada orang yang tidak mendapatkan ketenangan, meskipun mungkin secara kelihatannya gitu kan, secara materi dia kayaknya senang banget kan, tuh orang senang banget ya. Tapi mungkin belum tentu tenang, ya nggak Bu? Ibu-ibu punya suami ganteng banget dah, nggak tenang kok. Ya Allah, suami saya cakep banget dah, ternyangkut di rumah orang gitu kan, bisa nggak tenang ya? Betul nggak hadirin? Mudah-mudahan sih tenang nih. Orang punya, artinya sekali lagi yang ujung-ujungnya ntar yang orang cari adalah ketenangan, ketenangan, bukan lagi kesenangan gitu. Karena orang yang senang juga di barat kan udah puncaknya materialis ya. Orang tuh ada ke hutan, ada yang ke gunung gitu kan, untuk mencari ketenangan. Betul nggak hadirin? Sekarang banyak di kota-kota besar orang yoga segala macam gitu, jungkir balik, pala di bawah, kaki di atas, dengan berjam-jam. Ngapain Bu? Biar tenang Pak Ustaz. Ini hadirin, orang cari ketenangan. Betul kan? Orang cari ketenangan nih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kita mendapatkan ketenangan. Yang pertama hadirin rahimakumullah, sumber ketenangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman nih, yang dapat kitab kuning nih berarti tadi ya. Siang ini kitab kuning, karena warnanya kuning ya. Jadi kalau yang bingung, Ustaz kitab kuning apaan sih? Ya ini. Ini dia. Jangan bingung-bingung, ini dia kitab kuning. Kalau bulan depan saya kasih warnanya putih, namanya buku putih. Kali sementara kitab kuning nih, ada istilah buku putih. Surat Al-Fat ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati-hati orang yang beriman. Dialah Allah yang memberikan ke dalam hati dada-dada orang yang beriman as-sakinah, ketenangan. Jadi sumber ketenangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pengen tenang, nanti diantaranya minta sama Allah, ya Allah aku pengen tenang ya. Ada istri yang gak tenang hidupnya, ada suami yang gak tenang, ada dan beragam orang yang tidak mendapatkan ketenangan, dan sumber ketenangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita pengen tenang, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lakukan hal-hal yang diajarkan Al-Quran, yang diajarkan oleh Nabi SAW, cara untuk mendapatkan ketenangan.
Dan saya ulangi sekali lagi, beragam cara manusia lakukan untuk meraih, mencari ketenangan. Ada yang menyangka ketenangan adanya di dalam mengumpulkan harta yang banyak. Ternyata orang yang hartanya banyak juga nggak tenang, nggak tenang. Di antara dalam ayat Al-Quran di surat At-Tolaq, ini kan surat At-Tolaq ayat 1, 2, 3 sampai beberapa ayat setelahnya sampai ayat 10 kalau tidak salah. Ini kan mengenai perceraian. Yang namanya orang bercerai kan bingung kan nih? Bingung kan? Kalau dia istri, terus siapa yang ngurusin, siapa yang ngasih nafkah, terus gimana kata orang gitu kan? Di surat At-Tolaq yang berbicara masalah perceraian, karena kondisi perceraian kan kondisi yang mungkin tidak nyaman ya. Di antara di ayat 3 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, nanti Allah akan mencukupi kebutuhannya. Jadi siapa yang bertawakal kepada Allah, nanti Allah yang akan memenuhi, mencukupkan segala keperluan. Maka kalau tawakal, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi tenang. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparin dalam api kan? Ada riwayat katanya malaikat bertanya, Ibrahim, is'al rabbaka. Wahai Ibrahim, mintalah kepada Tuhanmu. Apa yang kau butuhkan nih? Kata Nabi Ibrahim, wallahu ya'rifu hali. Hasbi min su'ali wallahu ya'rifu hali. Allah tahu keadaanku dan rasanya aku tidak perlu lagi meminta. Dan ucapan yang dibaca Nabi Ibrahim, ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kan ucapan tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebagai wakil saya. Jadi di antara cara meraih pengen tenang, tawakal sama Allah. Tawakal artinya udah usaha. Kalau dia punya kendaraan udah dikunci, diparkir yang baik, udah insya Allah udah standar keamanan kan. Kan orang kadang khawatir juga nih. Betul hadirin. Orang punya mobil khawatir terhilang lagi. Saya kemarin dengar di Mampang tuh dalam sebulan ada 69 motor hilang. Ini bulan-bulan motor hilang sekarang nih. Nggak tahu deh. Jadi banyak pencurian. Sekarang banyak orang tua yang khawatir anaknya, mohon maaf, narkoba, betul nggak ada? Ya kan? Kan kita kerja gitu kan. Dan mudah-mudahan yang nanti sudah kita lakukan secara prosedural, tapi perlu yang namanya tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang tawakalnya kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Kita akan bicarakan hal-hal yang lebih teknis hadirin mengenai amalan-amalannya. Kalau kita lakukan, insya Allah berdasarkan hadis dan ayat ini, kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi berdasarkan keterangan hadis dan ayat ini, kalau kita melakukan amalan berikut ini, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan. Yang pertama, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, kita akan mendapatkan ketenangan. Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda yang dapat buku kuning di halaman 2. Kata Nabi, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Siapa orang yang duduk, tidaklah satu kaum duduk di sebuah majelis, yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam lain riwayat kata Nabi, la yaqudu qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarasuna fi ma bainahum. Tidaklah satu kaum duduk satu majelis di masjid, di mushola, di tempat ibadah kayak begini nih kita duduk nih. Mereka membaca Al-Qur'an, dipelajari. Balasannya illa nazalat alaihi illa haffathumul malaikah. Yang pertama, malaikat akan hadir bersama kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rasa kasih sayang. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Mereka akan diberikan ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kalau kita pengen tenang nih, ya kan? Dan di yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Nama kita disebut-sebut oleh Allah di sisi makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hadir kayak kita hadir ini. Jadi kalau nanya, Pak Ustadz, Pak, saya galau banget nih Pak, saya hati kering gitu kan, gimana ya saya? Ibu hadir di majelis taklim, Bapak hadir di masjid, ikutin pengajian, hadir di, mungkin secara teori susah menjelaskan, pokoknya orang hadir di majelis taklim, dia mendengarkan pengajian, dia akan mendapatkan ketenangan, ya kan? Tapi mudah-mudahan nggak tidur ya, saking tenangnya gitu ya.
Kan pernah saya bilang dari ustadz yang canggih itu, yang punya ilmu orang bisa tidur. Pernah sih saya hadirin tuh, Uya pernah ya? Uya kan bisa hipnotis orang ya. Tapi dia pakai api, ada ustadz nggak pakai api, cuma bilang alhamdulillah, jamaah tidur semua. Itu ilmunya tinggi banget ya. Belajar di mana ustadz? Dia cuma bilang barakallahu li wa lakum, bangun semua. Nggak pakai tepuk tangan, nggak pakai petikan, nggak. Gitu doang kan. Ini hadirin yang hadir di majelis ilmu mendapatkan ketenangan, dan mudah kita mendapatkan ketenangan hadirin. Kita kerja, alhamdulillah di Mall Kota Kasablanka banyak kantor, banyak toko, ada masjid, tempat orang mudah-mudahan di tengah kesibukan bekerja yang hadirin ada oase kita pengaji mendapatkan ketenangan, mudah-mudahan. Kerja tenang juga, tapi mudah-mudahan kita hadir di sini nih sebagai penyeimbang kesibukan kegiatan kerja kita. Jadi yang didapatkan orang hadir di majelis ilmu yang pertama, malaikat hadir bersama kita. Ini malaikat mencatat nih, si fulan ngaji, ini ngaji, si anu gitu kan. Dilaporin di hadapan Allah bahwa hari ini kita ngaji. Mungkin malaikat ditanya, siapa yang ngajar? Nasaroni, ada juga nama saya gitu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dipenuhi kasih sayang orang. Kalau hadir gini, kasih sayang hadirin ya, kita saling gini kan, Pak silakan Pak, gitu kan. Insya Allah nggak ada omongan kotor dah ya. Maka kita menghimbau nih kepada para ustadz, para dai, penceramah, janganlah majelis ilmu dikotori dengan hal-hal yang sifatnya menghina, mencaci, betul nggak hadirin? Menghujat gitu kan. Ini tempatnya kita mencari ketenangan ya, menebar kasih sayang. Kan beda kalau majelis orang yang kartu, ada nggak tuh majelis gaple? Namanya majelis juga ya. Itu kan yang keluar kata-kata, kan orang kalau main kartu kata-kata itu ya, mampus lu, anak hajar ente, gitu ya. Ada nggak yang subhanallah? Ada nggak gitu? Dia mau ngeluarin kartu nih, bismillahirrahmanirrahim. Ada. Mungkin main gaple yang syari nggak ada. Pasti kalau majlis gitu orang benci yang hadir, brengsek banget deh, ya kan? Gitu kan? Pengalaman ya. Bahasa Arab Roma Yarmi melempar artinya. Ada, maka remi dari bahasa Arab itu, karena remi lempar kan, katanya. Ghafilu itu orang yang lalai ya. Asal katanya ghafala yaghfulu. Main ghafla itu bahasa Arab, ghafla. Kalau ghafla itu dia lalai ya. Fa ulaika humul ghafilun. Mereka orang yang lalai. Tapi ghafla lalai gitu. Lalai kan, lupa sholat, lupa ini. Jadi kalau orang hadir di majelis ilmu, nazalat alaihimus sakinah, mudah-mudahan kita tenang hadirin. Di sini kita bersaudara, kita apa namanya, mungkin dari beragam kantor segala macam gitu kan, kita bertemu. Yang kedua, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin tenang, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang yang beriman menjadi tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kalau kita lagi galau, gundah gulana gitu kan, pengen kita tenang, zikir hadirin. Baik berzikir dengan cara ya berzikir. Karena Nabi ajarkan, disunahkan satu hari membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali kan. Pagi-pagi 100 kali, sore-sore 100 kali kan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi subhanallah apa namanya? Teks ini nih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebanyak 100 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita berzikir tuh sama Allah. Boleh mungkin sambil sekarang banyak nada-nada ya, subhanallah, walhamdulillah. Kalian bisa nggak? Wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sama-sama sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar,
wala haula wala quwwata illa billah. Dengan beragam zikir, banyak zikir-zikir tuh. Bertasbih, subhanallah, baca istighfar, ya kan? Baca bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dengan beragam. Bersolawat pagi-pagi 10 kali, sore hari 10 kali, kan sunnahnya demikian. Nabi Muhammad istighfarnya sehari berapa kali? 100 kali. Ya kan? Kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Mendatangkan ketenangan tuh, ya kan? Boleh pakai irama, ada nggak irama istighfar tuh? Baik macam-macam nih. Bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Bersalawat gitu kan, mendapatkan, kan Allah yang bilang nih, siapa orang yang berzikir ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hati jadi tenang hadirin. Betul nggak Bu? Mungkin ada yang punya masalah nih, mungkin mau dilamar nggak jadi gitu, galau nih. Kalau ini lagu romantis lagi, makin galau. Jadi berzikir gitu kan, bernyanyi. Mungkin ya ada orang mendapatkan ketenangan dengan nyanyi hadirin ya, ada nggak tuh? Dia punya masalah dengan lagu, dengan musik gitu kan, tapi nggak ada pahalanya. Lagi galau nih, dia nyanyi lagu apa, lagi ngetren nih. Bapak mana, bapak mana? Bapak mana itu? Bapak yang lagi ngajar ya. Jadi kalau lagi pusing hadirin, bukan lagi pusing, berzikir. Allah yang janji tuh, dengan berzikir hati jadi tenang. Lagi maaf bawa kendaraan kan, Jakarta macet nih, kita berzikir kepada Allah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya boleh pakai irama tadi kan. Kemudian hadirin yang berikutnya, setelah berzikir, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran menjadi amalan yang mendatangkan ketenangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'min. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu buat kita semua nih, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Apakah itu hadirin? Al-Quran. Dalam ayat lain, wa bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran, dia menjadi obat hadirin. Jadi kalau kita baca Quran, boleh baca koran, boleh baca buku, tapi Quran kita baca hadirin. Betul nggak nih? Baca Quran ya. Baca Quran hati jadi tenang. Pagi-pagi nonton berita pusing, betul nggak hadirin? Pagi-pagi nih kita bangun tidur, misalnya subuh, nonton berita, pusing nggak kita? Pusing. Baca Quran yang kita baca jadi modal buat sehari kita bekerja. Quran yang kita baca nih. Kadang-kadang kita nonton TV, pusing kan nih, ini berantem, tawuran gitu kan, ini bensin naik, ini bensin turun gitu kan. Pokoknya baca Quran dah jadi modal harian kita ya. Ini kajian tidak ada hubungan dengan bensin naik ya. Jadi supaya kita mendapatkan ketenangan, baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabil. Quran jadi penolong buat orang yang baca hadirin. Kalau yang nggak baca siapa yang menolongin? Kalau yang nggak baca siapa yang menolongin? Ya kan? Jadi mudah-mudahan kita baca Quran jadi penenang hati kita. Yang berikutnya hadirin, yang keempat, segera melaksanakan sholat. Diriwayatkan karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun badara ila sholat. Nabi kalau punya masalah, Nabi segera melaksanakan sholat. Ini Aisyah yang cerita, hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau kita ada nggak tenang nih, kan lawannya ketenangan apa? Gelisah ya. Sholat 2 rakaat hadirin. Sholat. Beliau berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Dengan sholat kita jadi tenang Bilal, gitu ya. Dengan sholat kita menjadi tenang. Jadi sholat, bismillahirrahmanirrahim, ista'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan dari sholat dan sabar supaya kita
supaya bisa tenang hadirin. Jadi dengan sholat kata Nabi, aku menjadi tenang. Kalau kita terbalik, habis sembahyang tenang, wah tenang banget dah udah sembahyang gitu ya. Kayaknya sholat buat kita beban banget ya, betul hadirin tuh. Kalau udah sembahyang udah enak banget kayaknya, udah tenang mau ngapa-ngapain juga. Ini Nabi terbalik, dia menjadikan sholat sebagai sarana mendapatkan ketenangan. Jadi idza hazabahu amrun badara ila sholat. Kalau dia mendapatkan masalah, dia melaksanakan sholat. Berikutnya hadirin, ketenangan didapatkan manakala seorang memiliki sifat qanaah, bersyukur terhadap apa yang dia punya. Betul nggak nih? Bersyukur dengan apa yang dimiliki. Kita senang punya istri, istri kita qanaah, bersyukur dengan apa yang kita punya. Amin. Ada nasihat dari Imam Hasan Al-Basri hadirin. Ini mohon maaf tidak saya buat di fotokopian. Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in, kata Imam Hasan Al-Basri, arba'un man kunna fihi asamahullahu minasyaiton wa harrama alaihin nar. Ada 4 kondisi yang kalau orang berada dalam keadaan ini nih, dijauhkan dari godaan syaitan dan dijauhkan dari api neraka insyaallah. Dan juga kita hubungkan dengan bab kita akan mendatangkan ketenangan. Yang pertama, kondisi itu adalah man malaka nafsahu indar rahbah. Orang akan, dia ini kan qanaah nih. Qanaah itu hadirin merasa cukup dengan yang kita punya, bikin kita tenang. Memiliki beragam keinginan kadang bikin kita nggak tenang, betul nggak? Punya keinginan boleh nggak? Boleh. Cita-cita boleh nggak hadirin? Boleh. Namun kebanyakan keinginan pusing, betul nggak Bu? Kata Imam Hasan Al-Basri, yang pertama orang akan mendapatkan kebahagiaan kalau dia malaka nafsahu indar rahbah. Dia bisa mengatur diri saat berhadapan dengan beragam keinginan. Yang bikin kita pusing apa? Punya keinginan, lagi pengen, ada keinginan, ada kemampuan. Cocok nggak nih? Cocok. Yang pusing, banyak keinginan, tidak ada, wah buyang dah, buyang. Pusing hadirin. Terlampau banyak keinginan. Ar-rahbah itu keinginan. Keinginan harus dikendalikan, betul nggak Bu? Ada surat An-Najm tuh, amlil insani matamanna. Apakah semua yang diinginkan manusia harus dia dapatkan? Enggak ya. Banyak nih keinginan nih. Nih yang bikin gak tenang tuh hadirin, keinginan yang kebanyakan. Punya terlampau banyak, punya cita-cita boleh, tapi kalau saya mau maaf kayak perempuan lagi ngidam ya. Kan katanya perempuan lagi ngidam tuh keinginannya harus turutin tuh hadirin ya. Yang saya baca tuh orang ngidam tuh keinginan yang tidak terkendali Bu. Ada nggak orang yang ngidam aneh-aneh tuh? Ada kadang-kadang ya, apa hadirin tuh? Saya pernah baca tuh ada orang ngidam, dia pengen makan mangga yang ada di kebun tetangganya tuh. Bang, mintain dong mangga bang sama suaminya nih. Malu deh, aku beli di pasar nggak mau, maunya yang itu, ngiler. Malu aku minta bang. Akhirnya suami nyuruh orang dan minta, nggak mau yang abang yang naik. Akhirnya suaminya naik ke pohonan hadirin. Makan tuh istri yang makan mangga, enak bang, enak kamu, aku di kebun semut pada merah, semut terang-terang gitu kan. Maksudnya ada nggak orang ngidam aneh-aneh dari itu? Orang ngidam ya, apalagi ngidam tuh Bu, apa yang aneh Bu? Ada orang ngidam pengen makan masakan tetangganya, setiap tetangganya masak pengen hari itu. Dia senyum nih, pengen mau, mintain bang, malu deh, ngiler. Repot nggak perempuan gini? Itu keinginan ya, yang tidak bisa terkendali tuh. Pusing nggak suaminya tuh? 3 bulan tuh kan ngidam 3 bulan Bu ya. 3 bulan macam-macam ya orang ngidam deh. Jadi ngidam tuh katanya keinginan yang tidak terkendali hadirin. Jadi saya ulangi sekali. Jadi merasa cukup dengan apa yang kita punya itu jadi tenang ya. Dan memiliki beragam keinginan. Kadang-kadang begini hadirin. Kan tidak semua kita pengen kita laksanakan, betul nggak nih? Kita kondangan nih, kita kondangan. Kan kalau kondangan di gedung banyak makanan ya. Lagi makan nasi, waduh ada somai itu. Pengen gitu kan, pengen beli somai, waduh ada kambing guling tuh. Itu keinginan tuh ya, harus dilatih hadirin tuh ya. Ada nggak teman kita kalau kondangan semuanya makan tuh? Makan semuanya Pak, saya kondangan gocap Pak ya. Mau kira jajan, pikir jajan kali. Baru berapa paling ini saya makan 2. Jadi hadirin, ini keinginan ya, keinginan yang tidak terkendali, betul hadirin ini. Keinginan ya, dan bikin pusing ya, bikin pusing tuh. Jadi tidak semua kita merasa cukup dengan apa yang kita punya nih. Tidak semua yang kita inginkan. Saya mohon maaf Pak ya, Bapak saya tanya nih, Bapak mau nggak nikah lagi? Mau nggak nikah lagi?
Saya ulangi sekali lagi, mau nggak nikah lagi? Dari hati yang paling dalam, mau nggak nikah lagi? Saya tanya, mau nggak nikah lagi? Saya kan mau, tapi kenapa nggak nikah lagi? Banyak jawabannya. Ya repot lah Pak Ustaz. Ya kan, ya saya sayang sama istri saya, gitu ya. Kalau kita pengen nggak pengen Bu ya? Kalian. Kalau tanya mau nggak Din? Mau ya. Cuman kan gini nih, tidak semua yang kita pengen harus kita kerjain ya. Ada orang setiap dia pengen harus dilaksanakan. Ada nggak tuh? Itu bahaya tuh, bahaya ya. Mungkin kalau kita apa namanya? Tidak semua yang kita pengen boleh nggak pengen Din? Boleh pengen, tapi kan nggak semua harus kita laksanakan tuh. Dan karena itu yang bikin pusing nih, bikin pusing tuh. Tidak semua yang kita inginkan, amlil insani ma tamanna. Memang setiap yang kamu cita-citakan harus kamu dapatkan, enggak juga ya. Jadi yang kedua ini orang yang malak, yang pertama ini qanaah ya. Qanaah tuh kata Imam Hasan Al-Basri, kalau orang bisa mengendalikan keinginannya, dia akan mendapatkan ketenangan, dijauhkan daripada gangguan setan. Karena sekali lagi ada orang yang dikuasai oleh keinginan. Sehingga ada nasihat dari Ibnu Athaillah nih. Dia mengatakan anta hurrun mimma anta anhu aisun wa abdun lima anta lahu tabi'un. Engkau merdeka dari segala sesuatu yang tidak engkau hiraukan, dan engkau menjadi budak dari sesuatu yang engkau inginkan. Kalau kita tidak peduli dengan sesuatu, kita merdeka, betul nggak Dede? Betul ya? Tapi kalau kita menginginkan sesuatu, maka kita menjadi budak gitu. Dan orang yang merdeka adalah orang yang bisa mengendalikan keinginan, qanaah tuh. Mudah-mudahan para istri di sini qanaah, amin. Kan ada tuh kadang istri yang apa namanya, maaf ya, Mas tetangga beli kulkas baru tuh Mas, beli. Mas tetangga beli mobil baru Mas, beli. Mas tetangga tuh Mas beli motor baru, beli. Nggak lama kemudian tetangganya kawin lagi. Dek, tetangga nikah lagi tuh dek suaminya. Jangan Mas, itu mana cukup dah. Kan dek gitu ya. Ini saya ngomong doangan nih, saya juga nggak berani nikah lagi, ngomong doangan. Buat yang pengen nikah lagi nih, tentu ya pikirin lah dalam paling harus lebih baik lah. Ada istri cerita tuh, Mas, engkau boleh nikah lagi, tapi harus lebih baik. Syaratnya 3, dia harus lebih cantik dari aku. Yang kedua, dia harus lebih pinter ya. Yang ketiga, langkahnya lumayan. Berat ya. Nomor 3 berat ya. Nomor 1 gampang ada nih, gampang kali ya. Nomor 2 dapat ya. Nomor 3 tuh ya, berat ya. Ada suami kan istrinya meninggal. Pas istrinya meninggal, orang pada takziah tuh. Ini suami dilangkahin istrinya. Ngapain Pak? Sudah dibilang dulu kalau mau nikah lagi sudah langkahin mayatnya dulu. Ya, di suami ada aja deh. Jadi kalau kita masa bodoh dengan sesuatu, hadirin, kita merdeka ya, dan kita tenang kan nih, kita tenang ya. Tapi manakala kita menginginkan sesuatu dan kita menjadi budak dari yang kita inginkan, bukan berarti tidak boleh menginginkan sesuatu. Tapi qanaah dari orang, kalau qanaah, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah adalah kekayaan yang tidak pernah hilang, yang merasa cukup dengan apa yang kita punya. Mudah-mudahan yang sudah punya istri jangan lagi kepikiran yang macam-macam. Betul nggak hadirin? Orang berselingkuh tuh nggak tenang. Dia masuk ke mall nih, berdua sama selingkuhannya, lingat, lingkup. Pengalaman banget Pak Ustaz, saya katanya ya. Yang perempuan, ngapain sih, say? Takut ada yang kenal, gitu ya. Tengok gitu ya. Nggak tenang hadirin. Tapi kalau dijalani sama istrinya ya, tenang kan ya? Sama istri yang hal nih, tenang ya? Ya kan, dia bodo amat orang gitu kan sama istrinya. Jadi orang tuh kalau jadi yang keberapa tadi nih? Mohon maaf ya. Udah kejauhan nih. Mana tadi tuh? Ini orang untuk tenang, tinggalkan yang haram hadirin. Cukup, merasa cukup dengan yang halal. Ada doa Nabi, Allahumma aghnina bihalalika an haram. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal sehingga aku tidak lagi mengejar-kejar yang haram. Orang kalau punya hati tenang hadirin, yang halal membawa ketenangan. Kebaikan adalah kata Nabi, albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'annat ilaihil qalbu. Yang baik itu, yang halal adalah hati kamu tenang, hati kamu tentram. Wal ithmu, yang namanya dosa, adalah mahaka fin nafsi wa taraddada fi sadri. Hati kamu gelisah dan nggak enak hadirin itu. Jadi kalau kita ingin tenang, tinggalkan yang haram.
orang di handphone nih, di handphonenya mungkin yang disimpan ada gambar yang jorok, ada sesuatu yang rahasia, ketinggalan, tenang aja deh. Aduh, handphone ketinggalan di rumah lagi nih. Kenapa Pak? Aduh kacau banget. Mudah-mudahan istri yang megang tuh. Sepanjang kerja dari jam 8 sampai jam 5 dia nggak tenang tuh, nggak tenang. Kenapa nggak tenang tuh? Dia nyimpan katakanlah barang haram tuh nggak itu. Tapi kalau handphonenya aman, dia tenang kan nih? Tenang aja ya. Kata istrinya, Mas pinjam handphone dong Mas. Waduh, gitu. Kenapa nggak tenang aja itu? Yang haram itu bikin nggak tenang nih. Kayak pernah saya bilang, kan zaman sekarang harus hati-hati, jangan aman-aman aja. Nih, para istri kalau melihat suaminya tuh dia pegang handphone, dia kayaknya nengok-nengok, curiga ada Bu. Curiga. Sekali kami periksa tuh Bu, jaket suaminya. Di kartu parkiran, parkir di mana suaminya? Waduh, kartu parkir ketinggalan di jaket. Kacau banget. Mohon maaf saya bongkar nih. Karena hadirin, mudah-mudahan kita pengen tenang, tinggalkan yang haram hadirin, tinggalkan yang haram. Saya mohon maaf, saya yakin semua orang baik nih. Kalau kita punya teman kita udah punya istri dia berselingkuh, bilang stop ya. Itu membawa kegelisahan, betul hadirin, gelisah. Ya, gelisah kan nih? Takut ada yang macam-macam dah. Ini takut ketemu orang, takut handphonenya buka, takut apa lagi tuh. Yang pengalaman namanya ketemunya itu deh. Ngeri. Dan gelisah hadirin, gelisah. Kalau pengen tenang, kita pengen hidup tenang, betul nggak? Udah punya istri, alhamdulillah, udah punya anak, udah punya keluarga. Lakukanlah yang halal, tinggalkan yang haram. Yang haram membuat kita tidak tenang. Yang haram membuat kita tidak tenang. Bohong itu membawa pada kegelisahan. Kalau bohong membawa pada kegelisahan ya. Mudah-mudahan kita jujur hadirin. Para suami terutama nih, ya nggak Bu? Karena sekali lagi, jadi kata Nabi, tinggalkanlah yang haram dan merasa cukup dengan yang halal yang kita punya ya. Perkara yang halal membuat tenang dan perkara yang haram membuat kita gelisah. Berikutnya hadirin, cara yang lain mendapatkan ketenangan, menikah. Buat yang belum nikah nih, Pak Ustadz, saya galau banget nih. Itu udah nikah belum? Belum Ustadz, nikah buru-buru. Menikah mendatangkan ketenangan, sakinah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan pada diri kita pasangan hidup kita. Ada istri. Di ayat ini nih, istri itu di antara hikmah orang punya istri, liyaskuna ilaiha, litaskunu ilaiha, agar kamu tenang dengan istri kamu. Mudah-mudahan istri kita di rumah membawa ketenangan. Amin. Jadi suami capek pulang gitu kan, pulang ke rumah, ngeliat istrinya tenang gitu kan. Ada nggak dari ngeliat istrinya malah nggak tenang, ya kan? Saya paling malas kalau pulang kerja Pak Ustadz. Saya kalau di kantor tenang Pak Ustadz, kalau di rumah nggak tenang Pak Ustadz. Baru buka pintu nih, Mas, gas habis Mas. Malas banget tuh pulang ke rumah deh, nggak tenang. Kamu dari mana sih Mas? Tumben pulang lambat, macet Jakarta deh. Jangan kau mampir nih Mas, ya Allah, gini banget dah. Jadi tujuan pernikahan adalah mendapatkan ketenangan. Mudah-mudahan ibu-ibu nih suaminya membawa ketenangan. Ada doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kalimat qurrata a'yun itu penawar hati, pelipur lara. Jadi kalau kita capek ngeliat anak, ngeliat istri, ngeliat suami, keluarga, tenang hadirin. Itu doa, makna doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi kalau orang ingin tenang, harusnya orang yang menikah mendapatkan ketenangan hadirin. Manakala orang menikah malahan, Pak Ustadz saya belum nikah tenang, pas nikah nggak tenang Pak Ustadz. Mungkin ada hal yang tidak sesuai kali ya. Karena harusnya orang menikah mendapatkan ketenangan ya. Orang kalau sudah nikah stabil hadirin. Kalau belum nikah masih labil ya. Enak ABG itu kan, umur masih 15, 16 tuh labil. Ini umur 50 masih labil juga. Waduh, udah lewat. Umur berapa Pak? 40 ya. Saya masih labil ya Pak Ustadz. Ya ada kelewatan ya orang.
Labil-labil itu umur 25 mungkin di bawah-bawah itu deh. Tapi kalau udah 40 ke atas harusnya lebih stabil apalagi sudah menikah. Jadi cara untuk mendapatkan ketenangan di antaranya hadirin orang itu menikah. Menikah akan mendapatkan ketenangan. Rasulullah bersabda, kata Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang udah sanggup nikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah lebih bisa menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Di hadis ini Nabi sebutkan hikmah menikah hadirin, orang bisa menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa orang yang sudah menikah tidak bisa menjaga pandangannya, tidak bisa menjaga kemaluannya, dia tidak mendapatkan keberkahan dari pernikahan. Karena harusnya orang kalau menikah bisa menjaga pandangan. Maka hukuman orang yang berzina kalau dia sudah menikah dirajam sampai mati. Tapi kalau dia belum menikah diasingkan selama, dicambuk sebanyak 100 kali, diasingkan selama setahun di penjara gitu kan. Tapi kalau sudah menikah dia dirajam sama dalam Islam. Mengapa demikian hadirin? Karena orang menikah harusnya aghaddu lil basar. Menikah lebih bisa menjaga pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Kata Nabi, fa idza absara ahadukum imra'atan, jika suami melihat perempuan lain yang menarik perhatian dia, suruh ngapain hadirin? Falyati ahlahu, temuin istri. Temuin istri. Mohon maaf, berhubungan badan maksudnya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Yang demikian bisa meredam gejolak dalam hatinya. Saya mohon maaf ya. Orang kalau perutnya kenyang, dia ke mall nih, dia jajan kemana gitu, perutnya kenyang, kan pengen makan juga kurang hadirin ya. Betul nggak tuh? Tapi kalau perutnya lapar banget hadirin, ya, dia ngeliat kayak orang puasa lapar nggak nih? Puasa ngeliat apa aja enak ya. Jangan kan ngeliat makanan ya, ngeliat kompornya doang kan, ngeliat kompor. Orang puasa tuh ya, puasa tuh. Tapi kalau perut kenyang, dia kalau makanan nggak enak, kecuali kalau makannya enak banget ya. Baru mungkin kalau makanan biasa pengen nggak dia? Enggak ya. Jadi kalau perut kita kenyang, saya mohon maaf nih, kalau maka dalam Islam hubungan suami istri paling tidak 4 hari sekali tuh. Karena kalau orang berhubungan di rumah tangganya, berhubungan badannya sehat, dia mungkin mohon maaf ya ini gambaran, kalau di ibarat orang kenyang pengen nggak dia tuh. Maka karena Nabi kalau melihat perempuan lain berarti temuin istri kamu, berhubungan sama aja, mati lampu sama aja udah. Ayat Pak Ustaz, sayur sop mau sayur asam ayat Pak Ustaz. Ya udah dong dah, bawa juga. Kata Nabi temuin nih, nanti gini, yang sehat 4 hari sekali. Dalam buku fikih sunnah tuh dengan asumsi dia punya istri 4 gitu. Jadi ketemu yang pertama ini berarti kalau dia istrinya 1 juga 4 hari sekali yang sehat tuh. Paling lamanya orang berhubungan 6 bulan, nggak boleh lebih dari 6 bulan. Kalau 6 bulan berturut-turut tidak berhubungan menyebabkan jatuhnya talak 1, perceraian. Kan ada psikotali itu, seandainya saya sebagai suami tidak memberikan nafkah lahir batin ya kepada istri selama 6 bulan berturut-turut dan istri saya tidak ridho, dia ngadu ke pengadilan, diterima pengaduannya, jatuhlah talak 1 atas istri saya. Kalau tidak, gara-gara tidak berhubungan selama 6 bulan berturut-turut. Ustaz, saya hampir 2 tahun Pak Ustaz, burung kering seumur. Jadi ini yang normal. Jadi gimana cara supaya jauh dari perzinahan? Yang punya istri ya berhubungan dengan istrinya ya kan? Jadi berhubungan dengan istri, mohon maaf, bukan hanya sekedar masalah orang melampirkan hasrat seksual. Jadi sehat hadirin, sehat ya. Kata Nabi, fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Pak Ustaz, saya kerja Pak Ustaz di sini, istri di Bekasi jauh banget Pak Ustaz. Ya kan? Di Depok gitu kan, kalau pulang perlu maghrib gitu ya, balik lagi mari isya gitu kan. Dia paling lihat fotonya dah. Lihat foto, telepon dah. Mah, dia ngapain mah? Mas, tuh main mas telepon, ada godaan nih. Habis ngaji, Pak Ustadz bagus kalau maka ibu-ibu yang tumben suami telepon lagi ada godaan gitu. Yang tumben manggil sayang gitu kan, say, beb, wah dia pasti ada godaan. Jadi ada rahimahullah, jadi kata Nabi kalau laki-laki ngelihat dengan menikah orang jadi tenang. Maka kalau mohon maaf yang udah punya, karena sekarang banyak nih rumah tangga berantakan ya. Dalam sebuah hadis kata Nabi, ma taraktu fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang paling besar buat laki-laki kecuali fitnah perempuan. Nabi yang bilang, tidak aku tinggalkan fitnah yang paling besar buat para laki-laki kecuali fitnah
perempuan, mohon maaf ya, artinya perempuan yang tidak bisa menjaga dengan baik, dia menjadi ujian yang paling berat buat laki-laki. Orang karirnya bagus, sudah segala macam, yang bikin dia berantakan apa hadirin? Godaan. Zaman sekarang, zamannya handphone nih, zamannya ketemu mantan nih. Ketemu mantan waktu TK tuh. Waktu PAUD tuh. Lagi PAUD udah sempet kenal, lagi PAUD. Ya kan PAUD masih kecil banget, masih ingusan. Tapi sudah gede cakep gitu ketemu lagi kan. Nih, maka hadirin nih kita pengen tenang ya. Kadang-kadang ya mohon maaf nih mungkin ya sekarang zaman gitu ya, ketemu teman reuni segala macam gitu kan, ada langsung stop dan ngebikin gak tenang nih. Delete ya kan. Yang namanya nafsu harus di apa ya? Ada sebuah syair dalam qasidah Burda tuh. Imam Al-Busiri kata beliau, wan nafsu katifli in tarokta syabba'ala wa in fatomtahu yanfati bi. Nafsu kayak anak kecil yang nyusu, yang nete sama ibunya. Anak kecil yang nete sama ibunya harus disapi nggak diri? Disapi ya. Anak kecil udah 2 tahun kalau nggak disapi terus-terusan nggak nih? Ada ibunya nggak tega Pak Ustaz. Saya mohon maaf ya, kalau disapi dia guling-gulingan Pak Ustaz. Lagian kan perempuan kalau disapi kan mungkin asinya kan produksi bu ya, kan demam juga ya kan? Kadang-kadang gitu ya, maksudnya. Tapi harus dilakukan nggak tuh? Dilakukan. Kadang ibu pakai obat segala macam biar anaknya berhenti. Kan udah 2 tahun nih. Ada 3 tahun masih nete gitu. Karena ibunya nggak tega gitu. Jadi kan nggak tega ya. Ini harus di stop ya. Kata bapaknya, nak, udah kamu udah 2 tahun. Stop. Udah, kamu cukup udah. Enough is enough. Oh galak banget sih Pak. Udah, kamu udah cukup 2 tahun. Karena kata syair Imam Busiri itu, nafsu kayak anak kecil nete sama mamanya. Kalau nggak disapi terus-terusan hadirin. Betul nggak nih? Ini hawa nafsu nih, mohon maaf ya, orang seneng ngeliat pornografi. Itu kan itu ya. Itu kalau sekali lagi terakhir. Itu terakhir kan harus stop hadirin. Stop ya. Walaupun orang bilang kalau bukan datang dari diri kita sendiri nggak bisa stop ya. Harus stop. Wan nafsu katifli, nafsu kayak anak kecil. Mungkin orang bilang gini, entar Pak Ustadz kalau saya nikah, saya berhenti dah nonton film jorok begitu kan. Karena tinggal sekali kan udah punya istri, masih aja hobi. Udah punya anak segala macem, ada nggak ada gitu tuh. Jadi dia kalau nggak disapi kayak anak kecil nete terus gitu ya. Ini tersinggung minta maaf ya. Ini kalau nggak di stop hadirin, ada stop tuh. Jadi apa namanya? Semoga kita tenang ya, yang udah nikah mudah-mudahan mendapatkan ketenangan hadirin. Karena Allah yang bilang tuh, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kalau orang menikah akan mendapatkan ketenangan. Dan mudah-mudahan kita di rumah mendapatkan ketenangan dengan istri kita. Dialah jodoh kita kan, ketenangan. Kalau tentang godaan itu dia bikin pusing nih, betul nggak nih? Jadi gelisah kan, ketemu macam-macam nih. Tadi itu yang bikin kita pusing banyak keinginan, pengen ini, pengen begitu gitu kan, ingin begini begitu. Tapi bapak-bapak jangan GR nih. Ada bapak-bapak ada yang senyum dikit, senang sama saya nih. Naik angkot nih, ada perempuan, senang sama saya deh. GR banget nih. Jadi hadirin rahimakumullah, jadi yang keempat, yang berapa nih? Yang terakhir nih, menikah akan mendatangkan ketenangan. Kata Nabi, ya masyarakat syabab yang udah sanggup menikah, maka menikahlah. Dia lebih bisa menjaga pandangan, bisa menjaga kemaluan. Faman lam yastati fa'alaihi bisawm. Yang belum sanggup nikah, banyakin puasa. Cerita di zaman Nabi itu ada anak muda datang, ya Rasulullah, i'dzan li bizina, izinkan aku tuh berzina. Luar biasa nih. Izinkan, mungkin dia udah ketahan lah, istilahnya anak muda kan, ya kan, aku kalau nggak mabok oke dah, nggak judi berhenti, mabok berhenti, apalagi mencuri berhenti, tapi kok berzina, ya kan. Nah ini anak muda nih, datang sama Nabi nasihatin, kata Nabi, atartawna wali ummika, mau nggak ibu kamu berzina sama orang, istri kamu berzina sama orang, mau nggak kau punya adik perempuan berzina sama orang, atau kakak perempuan, kau mau nggak anak kamu berzina sama orang? Apa dijawab? Enggak, aku nggak mau. Sama, orang juga nggak mau. Kalau engkau berzina dengan perempuan, itu perempuan kalau nggak istri orang lain, betul nggak diri? Atau dia ibu dari anak-anaknya, atau dia adalah saudara perempuan daripada saudara laki-laki kan? Atau dia anak perempuan dari orang tuanya, ya? Orang juga nggak mau kita berzina dengan. Kemudian Nabi taruh tangan Nabi di dada anak muda ini.
Nabi doain Allahumma tahhir qalbahu. Jadi riwayat ini Nabi taruh tangan di dada anak muda ini, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, ya Allah, sucikanlah hatinya, ampunilah dosanya dan jagalah kemaluannya. Falam yakun syai'un abghadha minhu minaz zina. Setelah didoakan Nabi, tidak ada yang paling dia benci kecuali perzinahan. Didoain Nabi itu. Bagus, sekarang banyak yang udah punya anak, ya sekarang kan anak ABG ini hadirin, betul nggak nih? Orang udah pada genit-genit ya, betul nggak nih? Ini kan sekarang berkolat bebas, narkoba segala macam gitu kan, doain anak kita ini. Pegangin dadanya tuh, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin farjahu. Ibu jadi pegang anaknya, Allah kayak Nabi nih, ya Allah, sucikanlah hatinya, ampunilah dosanya, jagalah kemaluan. Ya kan? Ini doa yang Nabi ajarkan. Mungkin nanya, "Mah, kenapa sih mah aku didoain mah?" Ya biar kamu dijaga nak daripada godaan-godaan sekarang. "Mah, beli bapak tuh mah, bapak cek bapak mah." Jangan, kalau udah. Ini kamu aja udah deh. Suaminya lagi tidur, Bu, pegang kepalanya. Allah. Tahhir qalbahu, pegangin dadanya. Ya Allah, sucikanlah hatinya, ampuni dosa-dosa suami saya dan jagalah kemaluannya. Karena orang siapa tahu ada, betul nggak nih? Sekarang banyak orang yang kelihatannya orang baik-baik saja, ternyata gitu ya. Nih Nabi pegangin dada anak muda ini nih, saya baca di buku tentang Saksiatir Rasul, tentang kepribadian Nabi itu. Jadi beliau orang itu dekat ya, sampai ada anak muda bertanya masalah ginian gitu, tapi Nabi doain. Mudah-mudahan juga kita semua ya banyak godaan nih. Doanya dari Allah, sucikanlah hatinya, ampuni kesalahannya dan jagalah kemaluan. Semoga kita semua dijaga oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali hadirin, kita sedang berbicara terakhir mengenai apa namanya nih? Mendapatkan ketenangan. Jadi agar kita menjadi tenang, banyak tadi yang sudah disampaikan, amalan-amalan yang mendatangkan ketenangan. Buat apa kita senang tapi tidak tenang? Bohong membawa kepada kegelisahan. Tadi tuh yang sedang punya ada godaan, mungkin suaminya, istrinya, kan kadang-kadang sekarang mohon maaf ya, sekarang teknologi canggih, handphone gitu kan, kadang-kadang ya ada baik ada mudorotnya lah. Kalau kita ngambil yang halal-halal saja, insya Allah gak ada masalah ya. Dan insya Allah dengan mengerjakan yang halal, merasa cukup dengan apa yang kita punya, insya Allah akan membawa kepada ketenangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada Nabi SAW berupa beragam ketenangan. Hadirin rahimahullah, mudah-mudahan sampaikan berguna. Saya serahkan kepada pembawa acara nih. Yang paling bisa kita aplikasikan mungkin siang ini adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah, bersolawat, ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, agar kita ya, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali. Semoga kita dapat melaksanakan amalan-amalan yang membawa ketenangan sehingga mendatangkan ketenangan bagi kehidupan kita. Selanjutnya kepada hadirin jamaah yang mau bertanya, kami persilakan kepada bapak-bapak. Ada kira-kira yang mau bertanya? Ada? Ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya? Nggak ada? Mungkin saya mau bertanya sedikit, Ustaz. Kalau seandainya kita punya masalah nih dan membuat kita tidak tenang gitu, Pak. Nah, salah satunya di antara amalan tadi kan melaksanakan sholat sunat. Nah, tapi setelah kita sholat sunat itu masih ada sisa ketidaktenangan gitu. Itu kira-kira apa hal-hal yang kita masih perlu lakukan agar bisa membuat jadi lebih tenang? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Tadi hadirin, ini kan kiat-kiat ya, kira trik-trik ya, bersolawat, berzikir, sholat sunnah 2 rakaat ya. Dan insya Allah kita akan diberikan keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang poin yang pertama tuh, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Yang tawakal kepada Allah, segala keperluannya, urusannya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting juga tadi tuh, kalau kita insya Allah rasanya kalau kita melakukan yang tadi disebutkan, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang haram. Pokoknya yang haram-haram berhenti hadirin. Karena yang haram-haram membawa pada kegelisahan. Yang haram-haram tuh yang kita lihat, yang kita baca, yang kita tonton, yang kita rahasiakan di rumah kita, di handphone itu membawa kepada, pokoknya yang kalau ibarat sakit nih, hilangkanlah penyebab penyakitnya. Betul nggak hadirin? Penyebab kita gelisah apa nih? Ini nih, mungkin kayak tadi ada, kalau mohon maaf saya ambil contoh, ada suami lagi kena godaan perempuan gitu kan, udah putusin, stop. Itu kan penyebab kita kadang penyebab apa namanya ini? Penyebab kegelisahan. Kalau kita memang awalnya berat tadi, kayak orang
sakit kan diobatin sakit ya, tapi habis itu insya Allah udah stop, jadi dia sehat gitu. Jadi untuk sehat memang harus sakit, dan maksudnya harus ada, kadang-kadang diamputasi itu, betul nggak dia? Kalau rumah pengen enak kan direnovasi kan, masa-masa renovasi nggak enak ya, tapi habis itu enak hadirin. Nah, jadi kalau kita udah sholat, udah berzikir, di antara cara yang lain tadi saya sampaikan, tinggalkan yang menyebabkan kita jadi gelisah. Dan biasanya tadi berdasarkan tadi itu yang menyebabkan kita gelisah tidak tenang adalah perbuatan dosa ya. Jadi kalau ada tadi itu, saya mohon maaf, saya kan di sini semua orang baik-baik. Kalau teman kita mungkin ada ya, dia nakal, dia punya istri, dia punya suami, ada punya keinginan begini gitu kan, tuh tinggalkan ya. Itu yang membuat kita jadi tidak tenang. Saya kira demikian hadirin. Allah Alhamdulillah. Doa. Kita baca doa ya. Sebelumnya mari kita sabar tasbih sebanyak 5 kali deh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kepada kami ketenangan dalam hidup kami, berikanlah kepada kami ketenangan dalam rumah tangga kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada perbuatan dosa dan maksiat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senang untuk berbuat baik, senang melakukan ketaatan, dan benci pada kemaksiatan. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal yang Kau berikan kepada kami, sehingga tidak perlu lagi kami mencari-cari yang haram. Ya Allah ya Tuhan kami, cukupkanlah kami dengan segala karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami tidak memerlukan bantuan yang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada kata-kata yang kurang baik dan kurang pantas, saya mohon maafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kajian kita pada siang hari ini.